لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan mulazamah kitab Tauhid pada bab Al-Masail fil babil ishrun. Al-Masail ya. Baik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fihi masail al-ula ma dzakara rasul fi man bana masjidan ya'budullaha fi ala qabri rajuli salihin walau sahhat niyatul fa'il. Naam. Masail atau kesimpulan dari bab yang dinamakan oleh muallif bab ma jaa minat taghlidhi fi man 'abadallahu 'inda qabri rajulin salih fakaifa idza 'abadahu. Bab yang membahas tentang sikap keras atau tegas bagi mereka yang beribadah kepada Allah di kuburan. Beribadahnya kepada Allah namun di kubur orang saleh. Fakaifa idza 'abadahu. Lalu apalagi ketika yang disembah justru orang solehnya. Sikap tegas Rasulullah kepada orang yang menyembah kepada Allah, menyembahnya pada Allah, tapi di kuburan. Rasulullah bersikap tegas, apalagi orang yang langsung menyembah kuburannya. Maka al-masail, mas'alatul ula, kesimpulan yang pertama pada bab ini tadi dibaca ma dzakara ar-rasulu fi man bana masjidan, ya, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang membangun masjid yu'badullahu fihi 'inda qabri rajulin salih, yang mana di dalamnya dia menyembah kepada Allah tapi di sisi kubur orang saleh. Walau sahhat niyatul fa'il, walaupun niat pelakunya benar. Niatnya pelakunya benar maksudnya ikhlas kepada Allah, tapi di mana? Di kuburan. Kenapa hal ini terlarang? Karena kebiasaan beribadah di kuburan adalah kebiasaannya ahlul kitab. Kebiasaannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Naam. An-nahyu 'anit tamathili fa idza jtama'a al-amrani taghallada al-amr. An-nahyu 'anit tamathil di tempat ana di sini an-nahyu 'anit tamathil wal ghildzul amri fi dzalik. Sama enggak apa-apa. Larangan untuk membuat patung. Larangan membuat patung atau menghadirkan di tempat-tempat ibadah. Ya. Kalau dulu patung karena belum ada alat foto, maka pada zaman ini dikiaskan, ya, pada zaman ini dikiaskan sesuai dengan hasil yang sama. Jika pada zaman dulu patung itu adalah rupa manusia, maka zaman sekarang adalah foto yang dipajang. Foto yang dipajang. Adapun hukum foto insya Allah nanti kita lewati di bab berikutnya, bab yang agak akhir nanti. Ya, intinya di dalam penggunaan foto kalau kita kumpulkan dari fatwa para ulama lebih baik ditinggalkan, walaupun pada masalah-masalah yang urgent saja, ya, masalah yang urgent kita diperkenankan untuk membuat foto. Lebih aman begitu ya, lebih berhati-hati supaya tidak bermudah-mudahan di dalam foto. Naam. Ibaratu fi mubalighatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik kaifa baina lahum hadza awwala thumma qabla mautihi bi khamsin qala ma qala thumma lamma kana fil naz'i lam yaktafi bima taqaddam
Yang ketiga, al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berlebihan atau bersemangat di dalam hal tersebut. Ini muter sini. Oh enggak. Ya, faedah yang ketiga ini yaitu diambil dari hadis bawahnya. Walahuma anha qalat. Hadis di bawahnya. Walahuma anha qalat. Dan bagi keduanya yaitu Bukhari dan Muslim, anha dari Aisyah qalat mengatakan, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu. Ketika Rasulullah sudah mendekati ajalnya, maka beliau mengalami sakit, kemudian sakitnya itu membuat badannya panas sehingga yutrahu khamisatun lahu ala wajhihi. Beliau meletakkan kain yang basah di mana? Di wajahnya. Karena beliau demam pada waktu itu, demam yang tinggi. Fa idza igtamma biha kasyafaha. Ketika sudah kain itu terasa memberatkan nafasnya, beliau membukanya. Ya, kain basah ya, untuk mendinginkan suhu tubuh. Tapi kalau sudah memberatkan nafasnya, diangkat oleh beliau. Setiap diangkat beliau mengatakan apa? La'anatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bayangkan, enggak ngomong apa-apa Rasulullah. Ngangkat bajunya langsung ngomong itu. Berarti bahaya perkara itu, perkara penting. Ya. Nah, jadi tadi yang ketiga disebutkan betapa semangatnya Rasulullah dalam mengungkapkan perkara tersebut. Fi dzalik. Dzalik aish. Yang dimaksud dzalik apa? Ya'budullah fil qabr. Beribadah kepada Allah di kuburan. Rasulullah sangat bersikap keras. Bagaimana ketika hadis ini disampaikan kepada kaum muslimin pada zaman sekarang? Ya. Mereka mengaku mencintai Rasulnya, tapi Rasulnya benci terhadap perbuatan mereka. Ya, kaifa bayyana lahum hadza awalan. Bagaimana beliau menjelaskan kepada mereka tentang hal ini? Tsumma qabla mautihi bi khamsin. Kemudian juga sebelum wafatnya beliau, 5 hari sebelum wafatnya beliau juga menjelaskan ini. Qala ma qala. Beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh beliau. Tsumma lamma, maksudnya qala ma qala. Beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh beliau, yaitu la'natullahi 'alal yahudi takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Tsumma lamma kana fi siyaqi lam yaktafi bima taqaddam. Kemudian ketika tadi di situ lafadznya apa teksnya? Di sini fi siyaq, di situ tsumma lamma fin naza'ina. Kemudian ketika beliau ketika naza' adalah sakaratul maut, lam yaktafi bima taqaddam, tetap beliau katakan apa yang sudah beliau katakan, tidak dicukupkan satu kali. Menunjukkan perkara ini perkara yang penting. Ini maksud dari judul bab at-taghlidz. Maksud dari judul bab apa? At-taghlidz, sikap keras. Sikap keras, sikap tegas. Ya, wajib diprioritaskan perkara ini. Nah. Summa qala ar-rabi'ah an-nahyu an fi'lihi inda qabrihi qabla ay yujadal qabr. Yang keempat, nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla ay yujadal qabr. Ya. Larangan beliau untuk melakukan ibadah di kuburannya beliau sendiri. Larangan beliau
kepada umatnya untuk melakukan ibadah di kuburan beliau sendiri qabla ayyujadal qabr. Padahal beliau belum meninggal dunia, belum menemui kuburnya. Ya, beliau mengatakan apa? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku kelak berhala yang disembah. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku kelak berhala yang disembah, kata Nabi SAW. Dan kita lihat sampai sekarang doanya beliau dikabulkan oleh Allah. Kuburan beliau tidak nampak. Bayangkan ketika kuburannya beliau nampak gimana? Ya, kuburan orang-orang biasa saja yang nampak disembah oleh mereka. Atau bahkan nggak cukup kuburan biasa, kuburan yang nggak ada, nggak ada isinya. Di Ampel itu ada kuburan 9. Ya, apa namanya kuburan apa? Ini yang apal ya? Mbah Soleh. Kuburannya Mbah Soleh. Mbah Soleh itu diyakini mati 9 kali. Kuburannya ada 9. Ya, setiap Sunan Ampel jalan ke masjid, Mbah Soleh ini tukang sapunya masjid. Sunan Ampel jalan, kotor masjidnya, batin. Ya, kalau ada Mbah Soleh dulu bersih ini. Enggak lama Mbah Solehnya muncul. Terus mati lagi. Besoknya, hari berikutnya, Sunan Ampelnya jalan lagi, kotor lagi masjidnya. Batin lagi, seandainya ada Mbah Soleh ini bersih, muncul lagi Mbah Soleh sampai 9 kali. Ya, kayak video game jadi. Ya. Naam, tafadhal. Thumma qala rahimallahu al-khamisah annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim. Yang kelima, annahu min sunanil yahud wan nasara. Bahwasannya perkara tersebut min sunanil yahud, termasuk kebiasaannya Yahudi dan Nasrani, yaitu apa? Fi quburi anbiya'ihim, beribadah di kubur-kubur nabi mereka. Nah, as-sadisah la'anahu iyyahum ala dzalik. Maka Rasulullah melaknat kepada mereka yang berbuat hal tersebut. Dzalik maksudnya ya'budun fi qabris salihin. Mereka beribadah di kubur orang-orang saleh. Nah, as-sabi'ah anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdhiruna an qabri. Bahwasanya maksud dari beliau mengucapkan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid adalah maksudnya apa? Tahdhiruna an qabrihi. Ya. Mencegah kita untuk tidak berbuat demikian, terutama kepada kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam atau kuburan-kuburan yang derajatnya di bawah beliau. Bukan berarti laknat tersebut hanya berlaku bagi Yahudi dan Nasrani, tidak. Tapi siapapun yang mencontoh Yahudi dan Nasrani fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari mereka, termasuk ancamannya juga. Ya. Nah. Al-thamina al-'illatu fi 'adami ibrazi qabri. Kedelapan, al-'illatu fi 'adami ibrazi qabrihi, sebab mengapa Allah tidak menampakkan kuburan Rasulullah. Kenapa? Karena kuburan ini banyak menyimpangkan manusia kepada kesyirikan gara-gara kuburan. Ya, apalagi ketika isi kuburnya adalah nabinya. Ya, yang bukan nabinya saja sudah sedemikian rupa, apalagi nabinya. Maka hikmah kubur Rasulullah tidak ditampakkan adalah hal ini. Nah, at-tasi'ah fi ma'na ittikhadhiha masjidan. Ya, fi makna ittikhadhiha masjidan. Makna dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada berapa makna? Dua. Udhkur
Sebutkan. Membangun masjid di atas kubur dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Membangun fisik masjid di atas kubur dilarang. Yang kedua, walaupun tidak ada bangunan fisiknya tapi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dua-duanya termasuk di dalam ittikhadul masjid, ittikhadul qabri masjidan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Al-ashirah. Al-ashirah annahu qarana baina man ittakhadha masjida wa baina man taqumu alaihi sa'ah fa dzakara dzari'ata ila syirki qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Annahu qarana, atau disebutkan qarrana boleh. Bahasanya beliau menggabungkan baina man ittakhadha, di antara orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, wa baina man taqumu alaihi sa'ah, dan juga orang-orang yang mengalami hari kiamat. Kita ketahui bersama ya, orang-orang yang mengalami hari kiamat bukan orang muslim, kan begitu. Kaum mukminin tidak mengalami hari kiamat. Tapi di sini Rasulullah mengatakan hum syirarul khalq. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Siapa? Yang mengalami hari kiamat dan yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Sama. Ya, Rasulullah menyamakan syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk. Fadzakara dzari'ah ila syirik qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya hal ini adalah celah menuju kesyirikan. Ya, sebelum terjadinya syirik. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah walaupun beribadahnya kepada Allah, tapi ini adalah dzari'atun ila syirik, celah menuju kesyirikan. Contoh, orang mau baca Al-Quran, mau baca di rumahnya kurang puas dia, kita katakan sudah baca di masjid, enggak, wis di kuburan aja. Ya, lu Anda baca Qurannya untuk siapa? Untuk Allah, tapi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, haram hukumnya dan merupakan celah menuju kesyirikan. Nah, Al-hadiyata asyarah dzikru fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin radda ala ta'ifatani allataini huma asyaru ahlil bid'ah bal akhrajahum ba'du ahlil ilmi min nasnataini was sab'ina firqah wa hum ar-rafidah wal jahmiyah wa bisababi rafidati hadasa syirku wa ibadatul quburi wa hum awwalu man bana 'alaihal masajid. Faedah yang ke-11 adalah faedah zaidah, ini tambahan faedah dari beliau. Dzakarahu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Ya. Ketika Rasulullah menyebutkan sesuatu sebelum beliau wafat, 5 hari sebelum beliau wafat, yaitu la'natullahi 'alal yahud. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini adalah ar-raddu 'ala at-ta'ifataini allataini huma asyarru ahlil bid'ah. Ini merupakan bantahan tegas terhadap 2 kelompok ahlul bid'ah yang paling buruk, yaitu Rafidhah dan Jahmiyah. Rafidhah, Syiah maksudnya. Antum lihat, ya, apapun jenis ibadahnya hubungannya sama kuburan. 2. Rafidhah dan Sufi, apapun jenis ibadahnya mesti kaitannya sama kuburan. Ya, tidak bisa lepas dari kubur. Dan ini karyanya siapa? Rafidhah dan Sufi sama, hanya anak dan ibu. Ibunya adalah Rafidhah, Syiah. Karyanya siapa? Karyanya orang Yahudi yang ngaku masuk Islam, bernama Abdullah bin Saba.
Abdullah bin Saba, menciptakan dua kelompok Islam, Khawarij dan Syiah. Khawarij dan Syiah. Dua-duanya kalau bertemu perang. Tapi dua-duanya ketika memusuhi kaum muslimin bisa bergabung dia, bisa bersatu. Kalau memusuhi Ahlus Sunnah, dia bisa bersatu. Ya. Antum bisa lihat nanti. Pura-puranya mungkin menyerang orang kafir. Menyerang orang kafir. Tapi ketika memusuhi Ahlus Sunnah bisa gandeng. Ya. Ini karena pemrakarsanya satu, yaitu Abdullah bin Saba. Dibuat Khawarij memang tidak beribadah kepada kuburan. Tapi Khawarij tidak memerangi orang yang beribadah ke kuburan. Enggak memerangi dia. Ya, mereka mengatakan nuqaddimu syirkal qusur min syirkil kubur. Nuqaddimu syirkal qusur, kami mendahulukan syirik istana. Apa syirik istana maksudnya? Tidak berhukum dengan hukum Allah, fokusnya di undang-undang, tapi hukum Allah kan banyak. Jilbab hukum Allah, puasa hukum Allah, tapi ini diabaikan. Yang dimaksud hukum Allah versi mereka adalah fokus pada undang-undang negara. Nuqaddimu syirkal qusur, kami mendahulukan syirik istana min syirkil kubur, daripada syirik kuburan. Menurut mereka syirik kuburan ini adalah perkara khilafiyah, perkara yang apabila diperdebatkan tidak menghasilkan kemenangan kaum muslimin. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis di dalam kitab Majmu' Fatawanya bahwasannya, kita sudah bawakan atau belum di sini? Oh bukan di sini, di kitab Idhahul Mahajjah. Ya, bahwasanya dulu ketika bangsa Tatar menyerang, ya, bangsa Tatar dari suku Mongol menyerang kaum muslimin pada abad ke-7 dan 8 Hijriyah. Ya. Kaum muslimin pada saat itu meniru tata cara beragamanya Nasrani Syam. Nasrani Syam masuk. Kemudian mereka mengajarkan kaum muslimin untuk beristighatsah ke kubur-kubur orang soleh. Kaum muslimin mengikuti. Sehingga para ulama ahli sunnah mengatakan saat ini kita tidak adakan jihad. Tidak adakan jihad melawan bangsa Tatar. Percuma kalau jihad bunuh diri ini. Orangnya musyrik semua. Maka kita dahulukan untuk menyebarkan tauhid kepada mereka. Sampai, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai pada akhirnya kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah. Maka para ulama pun mengumpulkan dan mengadakan jihad, maka kita mudah mengalahkan bangsa Tatar. Ya. Nah, Khawarij mengatakan enggak perlu memerangi syirik kuburan. Kita katakan sangat perlu, itu justru yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memerangi syirik istana, kata mereka. Ya, dianggap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah hanya pada undang-undang negara itu sudah berbuat syirik. Ini versi mereka. Ya. Za'amu ala jahlihim. Mereka berpendapat sesuai dengan kejahilannya. Ya, sesuai dengan kejahilannya. Bahkan mereka mengatakan, man arada an yataqarraba ila Allah fi hadha zaman falyuhidd syafratahu wa yuwajjihu sayfahu ala riqabi syaikhain. Barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah pada zaman ini, Waalaikumsalam, mendekatkan kepada Allah pada zaman ini. Ini zamannya Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin hidup. Hendaklah dia mengasah pedangnya dan mengarahkan kepada lehernya Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena mereka adalah min umala'is sultan. Bukan ulama, tapi umala. Mim dan lamnya dibalik. Ulama ahli ilmu, umala karyawan. Min umala'is sultan. Karena Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin kata mereka adalah bagian dari
karyawannya raja. Nah, termasuk dikafirkan juga. Ini khawarij. Nah, kembali ke faedah yang ke berapa tadi? 11. Saya sebutkan khawarij karena ini juga produk dari Abdullah bin Saba. Satunya produknya adalah Syiah. Jadi disebutkan wahum rafidhah. Saya ulang ya. Ar-raddu 'ala at-ta'ifataini allataini huma asyarru ahlul bid'ah. Sabda Nabi ini tentang laknat Allah kepada mereka yang beribadah di kuburan merupakan bantahan dua kelompok yang paling buruk dari ahlul bid'ah. Bal akhrajahum ba'du ahlil ilm min ithnataini ya minat thintaini wa sab'ina firqah. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengeluarkan dari 72 golongan. Karena 72 golongan itu masih muslim. Rasulullah mengatakan tafarraqa ummati baina itsnaini wa sab'ina firqah. Umatku, lafaz umatku menunjukkan itu masih muslim. Umatku terpecah menjadi 73 golongan ya. Yang satu selamat, yang 72 masuk neraka dulu, walaupun nanti masuk surga karena masih Islam. Nah, para ulama mengeluarkan dua kelompok ini, Rafidhah dan Jahmiyah. Rafidhah tidak diakui keislamannya. Yang kedua adalah Jahmiyah. Kenapa Jahmiyah tidak diakui keislamannya? Pertama, sama dengan Rafidhah, hubungannya dengan kuburan. Yang kedua, Jahmiyah termasuk kelompok yang menolak takdir. Mu'tazilah itu anaknya Jahmiyah. Asy'ariyah juga anaknya Jahmiyah. Ya, kemudian yang ketiga Jahmiyah adalah menolak sifat dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahm mengatakan jika Allah Subhanahu wa taala mempunyai lebih dari satu nama, menunjukkan bahasanya Allahnya juga lebih dari satu katanya. Kita menetapkan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Dan itu siapa? Ya Allah. Oh ya enggak. Kalau Anda mengesahkan Allah, ya namanya juga satu, Allah saja. Kalau Anda menyebutkan ada Ar-Rahman, Al-Malik, itu semua adalah berbilang, berarti Tuhan Anda berbilang, tidak satu. Nah, Mu'tazilah juga pakai seperti ini. Mu'tazilah juga pakai seperti ini. Mereka punya 5 akidah dasar. Yang pertama adalah mereka katakan at-tauhid. At-tauhid versi mereka adalah mengesahkan Allah dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya sifat dan tidak punya nama, yaitu satu, Allah saja. Kalau antum tetapkan Allah itu namanya banyak, berarti Allahnya juga berbilang. Apakah benar zat yang satu itu namanya harus satu? Tidak ada sinonim, tidak ada persamaan nama. Jawabannya tidak. Contohnya kita, manusia sama dengan orang, sama dengan insan, sama dengan anak cucu Adam. Banyak. Apakah kemudian kalau kita tetapkan persamaan nama mengharuskan ada jenis manusia yang berbeda? Oh, berarti anak cucu Adam itu beda dengan manusia. Manusia beda dengan orang. Orang beda dengan insan. Apakah begitu? Tidak. Ya satu. Makhluknya satu. Walaupun namanya banyak. Wa bisababir Rafidhah hadatsa syirik. Sebab akidah Rafidhah ini, sebab sekte Rafidhah ini, maka terjadilah syirik. Wa ibadatul qubur, dan beribadah di kubur-kubur. Ya, terutama ketika mereka menguat di abad ke-6 Hijriyah pada Daulah Fatimiyah. Pada Daulah Fatimiyah, daulah Syiah terkejam pada waktu itu yang menghabiskan ahlu sunnah. Ya. Dan mereka bisa bersekutu dengan orang kafir di dalam menghabiskan ahlu sunnah.
Di situ adalah pertumbuhan bid'ah dan kesyirikan yang paling besar. Salah satu bid'ah yang muncul sampai sekarang masih dilakukan kaum muslimin adalah bid'ah maulid pada abad ke-6 itu. Ya. Dan yang diabadikan juga adalah beribadah di kuburan. Wahum awwalu man bana alaihal masajid. Dan mereka adalah generasi pertama yang membangun secara fisik, maksudnya membangun secara fisik masjid di atas kuburan. Ya. Nah, tsani asyarah. Kemudian bab ini menjelaskan tentang bulia adalah musibah yang menimpa Nabi SAW, yaitu syiddatun naza'. Naza' yang hebat. Itu Nabi SAW. Maka ini pelajaran buat kita. Rasulullah pernah bersabda, wa innal mauta lasakarat. Ya, kematian itu didahului dengan sakarat, yaitu kondisi yang sakit, ya, kondisi yang benar-benar menjadikan seseorang itu lemah. Dan itulah hakikat dari makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innal mauta lahiya sakarat. Dan kematian itu akan mengalami sakarat. Disebutkan di dalam riwayat ketika Ka'ab al-Ujrah ditanya oleh Umar ibn al-Khattab, jelaskan kepadaku bagaimana sifat sakarat yang dialami manusia. Beliau menyebutkan seperti seseorang yang dimasukkan tumbuhan berduri ke dalam badannya, kemudian dicabut, dan duri tersebut mengait kepada urat-uratnya, ya, dicabut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga kita semua dimudahkan di dalam proses sakaratul maut. Nah, ya, kemudian ma ukrima bihi minal khullah. Beliau dimuliakan bagian dari khullah. Khullah ay khalil. Beliau ini dimuliakan oleh Allah sebagai khullah. Khullah atau khalil sama. Maknanya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua khalilullah, yaitu Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. At-tasrihu bi annaha ay bi annal khullah. At-tasrihu, penjelasan, bi annaha ay bi annal khullah, bahwasannya khullah itu atau khalil a'la minal mahabbah, derajat cinta yang paling tinggi. Kalau disebutkan Rasulullah adalah khalilullah, berarti manusia yang paling Allah cintai adalah beliau. Manusia yang Allah cintai adalah, paling Allah cintai adalah beliau. Ya. Dan konsekuensinya, jika beliau adalah khalil, derajat cinta yang paling tinggi, maka tidak ada sekutu sepertinya yang dicintai oleh Allah. Tidak ada makhluk yang dicintai oleh Allah sama seperti Allah mencintai Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, seandainya saya boleh menjadikan manusia yang lain sebagai khalil, sebagai orang yang paling saya cintai, yang saya pilih siapa? Abu Bakar. Tapi tidak dipilih oleh Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, saya sudah dijadikan khalil oleh Allah. Konsekuensinya, saya nggak boleh ngambil orang yang saya cintai, karena Allah sudah mencintai saya. Begitu, paham ya sampai sini? Allah sudah mencintai Rasulullah dalam derajat khalil, bukan sekedar cinta, cinta yang tertinggi. Nah, konsekuensinya Nabi Muhammad tidak boleh mengambil dari manusia yang lain sebagai orang yang dia cintai, yang paling dia cintai.
Jelas. Kalau mencintai sekedar cinta biasa boleh, tapi meletakkan pada derajat khullah juga nggak boleh. Karena dia sudah dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahasa Arabnya cinta kan mahabbah ya ikhwan. Mahabbah. Ini derajatnya di bawah khalil derajatnya. Cinta-cinta biasa itu. Derajatnya di bawah khalil. Contohnya ketika ana menjadikan antum salah satu dari antum sebagai khalil, maka kalau antum memilih orang lain untuk jadi khalil juga, maka saya marah. Paham sampai sini? Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah dan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Maka keduanya tidak boleh mengambil manusia yang lain sebagai khalil. Nabi Ibrahim tidak boleh menjadikan Nabi Ismail sebagai khalil atau istrinya sebagai khalil. Nabi Muhammad juga hanya mengatakan seandainya saya boleh memilih khalil atau orang yang paling saya cintai dari manusia, orangnya adalah Abu Bakar. Tapi tidak, gitu. Tapi tidak, karena alasannya tadi. Nah, penjelasan bahwasanya As-Siddiq maksudnya adalah Abu Bakar. Afdhalus sahabah, sahabat terbaik. Kenapa? Karena tadi Rasulullah ingin menjadikan beliau sebagai khalil. Tidak ada yang lainnya, hanya Abu Bakar yang dipilih. Terus? Naam. Yang ke-16, isyarah ila khilafatihi. Isyarat dari Rasulullah akan kekhalifahan Abu Bakar. Menjadi khalifah yang pertama. Sama lafadznya. Ya, seandainya saya bisa menjadikan khalil, orang yang saya cintai, ya, adalah Abu Bakar orangnya. Ini isyarat. Jika Rasulullah tidak ada, yang menggantikan posisinya adalah Abu Bakar. Adalah Abu Bakar. Khalas. Tafadhal sekarang kita tanya jawab. Barakallahu fikum. Apakah ini tidak dibahas atau dilewatin di pondok-pondok sendiri? Karena itu kan di daerah mana sendiri itu pondok terbesar di Jenuh itu setiap ada haul itu ngajinya ya di kuburan. Apakah nggak dibahas atau dilewatin aja tentang bab ini? Ya Allah ta'ala alam. Mungkin bisa jadi dilewati, bisa jadi. Karena mungkin seseorang itu di dalam mengamalkan sesuatu dia fanatik kepada nenek moyangnya atau fanatik kepada gurunya, sehingga sudah tidak objektif lagi kepada dalil. Dia hanya mengikuti yang dia lihat, dia mengikuti yang dia pernah mendengar. Ya, ini bisa jadi. Atau yang paling banyak keyakinan kaum muslimin menganggap kuburan Rasulullah yang ada di Masjid Nabawi itu bagian dari masjid. Nah, itu berarti boleh dijadikan tempat ibadah. Gitu. Akhirnya mereka mencontoh beribadah di area pekuburan sebagaimana dianggap kaum muslimin yang ke Masjid Nabawi beribadah di sekitar area kuburan Rasulullah. Ya, salah paham. Naam, wallahu a'lam. Batasan kita boleh beribadah di masjid yang ada kuburannya itu seperti apa, Ustaz? Boleh nggak sebut nama? Karena di Malang ada, saya sebut nama nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Di daerah Kelurahan Wonokoyo itu sebelah kelurahan itu ada masjid yang ketika kita masuk ke areanya itu ada kuburan. Jadi memang masjid itu membelakang yang kelihatan. Terus kemudian di daerah Dieng itu masuk dalam lingkup daerah jalan Dieng atas lingkup masjid ada kuburannya. Jadi kalau misalnya saya menggambarkan yang di sini, mungkin di daerahnya itu nengok ke arah kiblat itu
ada kuburannya. Kuburan ada tulisannya. Kemudian di gang 12 itu malah seperti di sini. Ada kuburannya. Di ruangannya ini. Dulunya tertutup, terus kemudian diperluas akhirnya masuk areanya. Oh. Pas seperti ini. Apakah kemudian di daerah Fakir itu dia berada di kompleksnya tapi sebelah kiblat. Meskipun mungkin kalau orang sholat tertutup tembok, tapi temboknya itu terus di luarnya makam. Apakah itu diperkenankan kita sholat di situ? Nah, adapun batasan larangan sholat di masjid yang ada kuburannya jika kuburan tersebut bagian dari area utama masjid, tempat sholat. Ini berarti bagian dari sini, maka dilarang, haram, dan batal sholat di dalamnya. Orang yang sholat di dalamnya harus sholat lagi, batal dia. Ya. Kemudian jika kuburannya itu di luar area utama, ya, seperti dibatasi dengan tembok atau dibatasi dengan jalan atau yang lainnya, maka yang demikian boleh. Yang demikian boleh. Boleh ini bukan berarti kita jadikan hujjah bebas kita sholat di sana. Walaupun boleh, jadikan alternatif terakhir jika tidak ada masjid lain. Ya, jika tidak ada masjid lain, alternatif terakhir sudah. Dengan syarat kuburannya tidak di area utama. Kalau ada masjid yang lain yang jauh dari kuburan tidak berniat. Ya, biasanya kaum muslimin berniat ingin mencontoh Masjid Nabawi. Jadi nanti tokoh agamanya, ya betul ya, dikuburkan di sebelah masjidnya, sudah order. Ini untuk keluarga tokoh agamanya, keluarga gurunya. Sudah diorder dan disengaja di arah kiblat. Sama Rasulullah juga, kita kalau arahnya ke kiblat Masjid Nabawi, situnya kan kuburan Nabi. Begitu. Ya, selama dipisah bukan area utama maka boleh. Tapi lafadz boleh di sini bukan dijadikan sebagai hujjah atau prioritas, jadikan alternatif terakhir. Yang lebih afdal tentu yang lebih bersih dari kuburan. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, kan kalau kita baca di bab ini sebenarnya dalil dari larangan keras terhadap beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan tempat ibadah itu masih sangat jelas. Tapi kok alasan, bahkan beberapa, maksudnya kalau orang awam mungkin mereka nggak tahu beribadah di kuburan, ikut-ikut aja. Memang ada yang menyerukannya. Tapi alasan hujah, alasannya ulama-ulama mereka yang menyeru ke kuburan beberapa mungkin kita tahu ternyata dulu pernah belajar di Libya, menyeru ke memperbolehkan atau bahkan menyeru. Allah ya akhi, jangankan Libya, di UIN pun ada mereka. Benar, di UIN pun ada, di Universitas Islam Madinah. Jangan berharap salafiyin semua, enggak. Yang ikhwani ya ikhwani, sufi ada, mengelompok mereka. Hanya ingin dapat ijazah saja. Ya. Adapun penyebab mereka mengabaikan. Kita lihat prinsip ahlul bid'ah. Apa prinsip ahlul bid'ah? Ta'assabu ma'azu'amaihim. Mereka ta'assub, fanatik kepada tokohnya. Mereka berkeyakinan, ya, mereka berkeyakinan bahwasanya dalil tidak bisa dipahami kecuali atas qaul ulama. Siapa Anda kok menjelaskan Quran dan Sunnah? Walaupun mohon maaf kita membawa asar, kita katakan loh ya akhi, saya menjelaskan Al-Quran dan Sunnah juga menukil fatwa ulama turun-temurun, dimulai dari para sahabat, terus para imam yang 4, kemudian seterusnya. Mereka mengatakan tetap qala Al-Ghazali, qala Ibnu Arabi, qala terus. Ya. Akhirnya ketika sudah berbenturan
sudah berbenturan dan mereka masih pegang teguh, ujung-ujungnya adalah khilafiyah. Ujung-ujungnya khilafiyah. Kalau Ikhwanul Muslimin beda, ujung-ujungnya apa? Punya prinsip. Ada yang tahu? Apa? Betul, apa ujungnya ukhuwah? Ada prinsip besar. Prinsipnya najtami'u ala mattafaqna fihi wa na'tadhiru ba'duna ba'dan ala makhtalafna alaih. Kita berkumpul pada sesuatu yang kita sepakati. Dan kita saling memberi uzur. Lah ini di sini. Kita saling memberi uzur pada perkara yang kita selisihi walaupun syirik. Saling memberi uzur, coba bayangkan. Ini prinsip yang batil. Prinsip yang batil. Dan prinsip ini meniadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Antum coba renungkan. Kami saling memberi uzur pada perkara yang kita selisih. Anda beribadah di mana? Di kuburan. Oh ya, uzur, enggak apa-apa. Kamu, saya. Enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, yang penting prinsip ini ketika manusia ikut kelompoknya. Kalau enggak ikut kelompoknya, walaupun berbuat benar tetap disalahkan. Ya, ini prinsip Ikhwanul Muslimin. Kalau prinsip Ahlul Bid'ah secara umumnya mereka tetap beribadah kepada tokoh, apa sesuai dengan arahan tokohnya, gurunya. Nah, walaupun antum suguhkan dalil secara sharih dan sahih. Oh ya, ini benar dalilnya. Tapi mampukah kita memahaminya? Biasanya gitu syubhatnya. Mampukah kita memahaminya? Kita memahami ya kita serahkan guru. Nah, gurunya harus ke gurunya dia tapi. Oh enggak apa-apa, mau ke guru kamu, silahkan kamu ikut gurumu, saya tak ikut guru saya. Dari sini akhirnya muncullah thariqah. Thariqah. Semuanya ikut gurunya masing-masing. Nah, bukan berarti menolak Al-Quran secara lafadznya, tapi mereka menolak secara maknanya. Ya, na'am. Itu ada seseorang yang sholat atau bahkan sujud di depan kuburan, Ustaz, itu gimana? Apakah kafir secara langsung gimana, Ustaz? Bagaimana ketika kita melihat seseorang yang beribadah atau menyembah langsung ke kubur? Jawabannya adalah kita katakan kafir pada perbuatannya. Karena yang nampak, jadi begini, kenapa kok kita hukumi perbuatannya dulu? Di dalam menghukumi sesuatu, kita hukumi yang zahir. Kita hukumi yang zahir. Karena kita nggak tahu yang ghaib, yang zahir. Ketika seseorang sujud ke kuburan, yang zahir pada kita, amalnya atau motivasi orangnya? Amalnya. Maka amalnya kita hukumi zahir, amalnya kufur, amalan kufur. Tapi orangnya, innamal a'malu binniyat. Orangnya niatnya bagaimana? Motivasinya apa? Maka kita butuh tanya dulu. Kenapa Anda sujud kepada kuburan? Jika orangnya mengatakan, loh emang kenapa sujud kepada kuburan? Gak boleh tak? Oh berarti jahil dia. Maka kita ajarkan dan tidak bisa dikafirkan orangnya. Atau yang kedua, kenapa Anda sujud kepada kuburan? Ternyata dia menjawab, maaf mas, saya diancam itu dari jauh. Kalau saya nggak sujud ke kuburan ini dibunuh saya. Oh berarti nggak kafir juga. Atau ketika kita tanya, kenapa Anda sujud di kuburan? Loh, tadi saya sujud di kuburan toh mas. Tadi ketiduran saya. Tahu-tahu posisi sujud. Namanya zuhulul akal. Akalnya tertutupi. Bisa karena tidur atau karena mabuk atau karena syiddatul farah, karena senang yang berlebih. Seperti orang yang kehilangan untanya mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Kalimatnya kufur tapi orangnya tetap muslim karena dia ucapkan tidak sengaja. Atau yang keempat, di kepalanya ada syubhat. Dia mengira bahwasanya sujud di kuburan bukan termasuk pembatal keislaman.
ada syubhat di kepalanya, harus dipecahkan dulu. Bukan dipecahkan kepalanya loh ya, syubhatnya. Ya, kalau Khawarij pecahkan kepalanya. Ya, ini pecahkan syubhatnya. Pecahkan syubhatnya, tidak boleh dikafirkan dulu. Sampai sudah jelas padanya, sudah tegak hujjah padanya, dengan penjelasan yang jelas, dia paham, tapi masih melakukannya, ini beda urusan. Ada berapa tadi? Mawani, arba'atu mawani. Ada 4 penghalang orang nggak boleh dikafirkan. Pertama jahil. Yang kedua apa tadi? Mukroh, dipaksa. Ketiga duhulul aql, akalnya tertutup. 4 ya fihi syubhah, di dalamnya ada syubhat. Nah, menuntaskan dulu. Semisal begini Ustaz, semisal ada seseorang yang mengkafirkan penyembah atau yang beribadah di kuburan secara langsung, apakah rojul ini termasuk menganut akidah Khawarij atau gimana Ustaz? Sesuai dengan benar jika ia mengkafirkan secara langsung. Ya, kalau langsung berarti dia kalau langsung berarti dia istilahnya mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan mudah mengkafirkan kaum muslimin ini adalah mazhabnya Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, ya. Jadi lazim, bahkan Rasulullah mengatakan, man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a li ahadihima, maka bisa kembali kepada salah satu di antara keduanya. Jika memang benar yang dia katakan, maka benar. Tapi jika salah, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya. Nah, ada yang salafi sebelah mengatakan siapa salafi sebelah? mengklaim misalnya. Nah, itu siapa? mengkafirkan berarti Murji'ah. Karena udzur berjalan di masa sekarang tidak ada udzur sama sekali. Medsos bisa dibuka, HP bisa dibuka, ilmu di mana-mana. Jadi sudah tidak ada udzur sudah. Berarti yang tidak mengkafirkan Murji'ah. Taib. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Saya ingin saya jawab dulu. Ustaz kandani jawabannya. Coba. Murajaah. Piye jawabannya? Ada ya, Bu. Hah? Ada. Ya, piye. Tenang apa? Ini Murji'ah, tuduhan Murji'ah kepada kita. Yang tidak mengkafirkan, tidak ada udzur bil jahal istilahnya. Tidak ada udzur bil jahal. Apa jawabannya? Banyak jawabannya. Salah satu, Masya Allah banyak ini. Banyak. Salah satu. Anda sendiri Ya, Kalau misalnya Murji'ah, nanti bang ulama salaf kan mendefinisikan Murji'ah kan banyak Ustaz. Nah, nggak masuk dalam kategori Murji'ah itu tidak mengkafirkan pelaku kesyirikan. Jadi nggak masuk Murji'ah. Nah, kalau misal kebodohan itu ditimbang dulu, dia bodohnya itu karena apa? Karena ikrot, mengingkari, tidak mau belajar, atau karena sudah beristihad untuk belajar tapi tidak bisa, atau terbatas kemampuan. Nah, itu dilihat dulu. ya. Kalau mutlak nggak ada uzur kebodohan, berarti tidak merinci, maksudnya yang nggak merinci harusnya kan dirinci. Tapi ini mengatakan mutlak tidak ada udzur bil jahal. Salah. Nah, wis. Salah. Ya. Kapanpun udzur bil jahal ada. Sesuai dengan tingkat penyebaran sunnah di daerahnya. Walaupun ada medsos ya akhi, ada medsos. Ya. Contoh seseorang ini hidup di daerah, semuanya ahlul bid'ah daerahnya. Internetnya 5G, bukan 4G lagi, 5G. Kira-kira peluangnya berapa persen dia nyetel kajian sunnah? Berapa persen? Ini internet, tapi sekitarnya ibunya ahlul bid'ah, bapaknya ahlul bid'ah, semuanya. Kira-kira berapa persen peluang dia nyetel YouTube
UFIT apa? UVTV. Berapa persen? Atau Roja TV? Berapa persen? Hah? Iya kan? Berarti di situ udzur bil jahl juga berkaitan dengan pengaruh sosial. Udzur bil jahl di Indonesia dengan di Saudi beda. Udzur bil jahl di Saudi dengan di Amerika beda. Dan seterusnya. Ya. Kemudian antum pernah dengar hadis ini, sudah kita lewati. Ini juga bantahan untuk mereka. Kita lewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati para sahabat yang baru masuk Islam meminta pohon keramat. Minta pohon keramat. Masih ingat? Nadhatu Anwat. Karena apa mereka minta? Karena melihat orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Nadhatu Anwat. Ada udzur bil jahl enggak? Kalau enggak ada udzur bil jahl, sudah dikafirkan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya menukilkan Al-Quran yang menyebutkan kaumnya Musa dengan bahasa fa innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang yang jahil. Berarti jahil ada udzur bil jahl enggak? Karena jahil ya. Ada jahil. Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang yang masih jahil, berarti enggak dikafirkan oleh Rasul. Ya. Tapi dalilnya itu dibantah, Ustaz. Makanya gini, itu kan yang baru masuk Islam. Nah, sedangkan kita kan Islam dari lahir. Nah, dalam masuk Islam itu gimana? Lah ya, pengaruh sosialnya bagaimana? Kembali ke pengaruh sosial. 20 tahun seseorang. Gini aja. Antum tahu kisahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Di tahun berapa menggenggam akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal? Di akhir wafatnya. Kenapa sebabnya? Pertama, dia akidah Mu'tazilah karena bapak angkatnya Abu Ali Al-Jubba'i berada di atas akidah Mu'tazilah. Berada di atas akidah Mu'tazilah. Maka pengaruh sosial seseorang itu juga mempengaruhi keyakinannya. Mempengaruhi keyakinannya. Ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kalau disebutkan kalau itu kan baru masuk Islam. Baru masuk Islam dengan kondisi sekitar yang sunnah, dengan lama Islamnya, tapi kondisi sekitar bid'ah, hampir sama. Dari pengaruh sosial. Mana yang kita dengar, mana yang kita lihat. Kan begitu. Nggak bisa sama antara daerah, udzur bil jahlnya berbeda-beda. Nah, hakana. Wallahu a'lam. Ya. Karena pribadi Ustaz, semoga Allah memberi taufik dan hidayah dalam masalah ini Ustaz, khususnya ana dan kita semua Ustaz. Dalam permasalahan udzur bil jahl, apalagi khususnya masalah hujah ini Ustaz. Nah, hujah udah sampai apa belum Ustaz? Apakah hujah ini dalam artian ketika Al-Quran itu sudah turun dan di zaman sekarang ini kan udah selesai wahyu, udah terputus Ustaz, berarti udah nggak ada alasan lagi, terkhususnya yang menisbatkan seseorang sebagai muslim untuk tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya fundamental gitu Ustaz, masalah kesyirikan, masalah sholat dan lain sebagainya Ustaz. Jadi ketika udah ada internet dan lain sebagainya, harusnya udah sampai dalam hal tersebut Ustaz. Jadi istilahnya harusnya tidak ada ujur lagi dalam hal yang fundamental ini seperti itu Ustaz. Jadi apakah dalam masalah hujah ini memang ada perbedaan dari masyaikh itu sehingga ke bawahnya ini terpecah gitu Ustaz? Ya, kalau ini berat. Ya. Ini masalah masyayikh, ini masalah yang berat. Yang saya tahu perbedaan di antara masyayikh, antum lihat karakter orangnya. Karakter masyayikh yang keras di dalam bab ini biasanya jarang keluar daerah lebih jauh. Mungkin di Arab Saudi ya, sekitar di Arab Saudi aja. Tapi ada masyayikh yang lebih jauh melihat kondisi-kondisi daerah yang lain.
maka fatwanya pun berbeda. Fatwanya pun berbeda. Ada masyayikh yang dia menghukumi dengan apa yang dia lihat. Menghukumi dengan apa yang dia lihat. Contohnya kita aja, nggak usah jauh-jauh. Kita di Malang ini, ketika ditanya ungkapan jorok atau kotor, itu biasanya macam-macam lah ya, ungkapan jorok. Yang paling kasar seperti apa sih? Barangkali CUK itu ya. Tapi kalau ke Surabaya beda. Biasa itu. Kembangil biasa itu. Masing-masing daerah punya hujah sendiri dalam urufnya. Tidak bisa kita katakan ini yang paling kasar. Mungkin di daerah lain dianggap itu biasa. Atau contohnya di dalam bagaimana sih cara berbakti kepada kedua orang tua? Syariat tidak membatasi. Ini dikembalikan kepada uruf. Hal yang tidak pernah dibatasi oleh syariat dikembalikan kepada uruf. Mungkin di sini kita punya kaidah, berbakti kepada kedua orang tua itu begini. Ya, megang kepalanya orang tua ini termasuk kurang ajar. Tapi di Arab megang kepala orang tua biasa. Bahkan nampar pipi gini yang pelan ya, biasa. Antum durhaka kepada orang tua. Siapa yang durhaka? Biasa. Orang tua saya aja nggak ada masalah. Nah ini ya. Jadi terkadang ada yang berfatwa sesuai dengan apa yang dia lihat. Nah, ada yang fatwanya lebih luas. Maka di dalam bab ini dikembalikan kepada urf, karena tidak ghairu muhaddad, tidak ada batasan syariat, dikembalikan kepada urf. Satu. Kedua, ingat di dalam menetapkan hal ini ahlus sunnah adalah orang yang tidak gampang mengkafirkan kaum muslimin. Bukan berarti ungkapan ini adalah kita ringan di dalam menghukumi syirik. Tidak demikian. Justru berbahaya. Mana yang lebih bahaya? Sekarang mau tanya, mana yang lebih bahaya? Kita mengkafirkan seseorang atau kita memberikan uzur kepada orang lain dengan mengatakan perbuatan Anda syirik tapi Anda masih muslim. Mana yang lebih baik? Mengkafirkan lebih baik. Kalau mengkafirkan lebih baik, ya akhi, kalau mengkafirkan itu lebih baik, berarti kita lebih mudah menghalalkan darah orang. Lebih mudah menghalalkan harta orang. Ya. Antum tahu sikapnya Rasulullah ketika Usamah bin Zaid tetap memenggal orang kafir di medan perang. Kisah tersebut yaitu ketika orang tadi menyerang Usamah. Kemudian Usamah berhasil membalik keadaan dengan menjatuhkan senjata orang tadi lari. Dikejar oleh Usamah, kena. Begitu kena mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diselesaikan sama Usamah. Kata Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, saya bunuh orang tadi karena dia takut sama pedang saya ini loh." Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Benar gak kira-kira kalau kita disuruh menghukumi? Usamah bin Zaid saya selesaikan orang ini karena sebelumnya saya diserang. Terus saya kejar. Kena. Begitu berhadapan dengan pedang saya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kemudian Usamah ini beralasan orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat takut dengan pedang saya. Benar nggak alasannya Usamah? Benar, nggak ada salahnya. Tapi tetap disalahkan oleh Rasulullah. Apakah butuh kamu belah dadanya? Lihat niatnya. Bayangkan, tetap disalahkan. Menunjukkan di sini mengkafirkan seseorang itu perkara yang
berat. Perkara yang berat. Kaum muslimin kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan mudah dikafirkan. Yang ketiga, yang dimaksud malla yukaffiru kafiran fahuwa kafir, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia adalah kafir. Maksudnya apa sini? Man la yukaffiru kafiran fil Qur'an wa athbatallahu ala kufrihi fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir yang tercantum di dalam Al-Quran atau sunnah yang Allah sudah menetapkan kekufurannya, maka dia adalah kafir. Contohnya orang yang mengatakan Fir'aun muslim, maka dia kafir. Orang yang mengatakan Abu Lahab muslim, Abu Talib muslim, maka dia kafir. Kenapa? Karena orang-orang tersebut sudah tercantum secara redaksional dalam Al-Quran maupun Sunnah akan kekafirannya, wahyu. Tapi ketika menghukumi individu yang belum tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak mudah. Walaupun kita tahu tadi ada 4 penghalang kekafiran, simpan di dalam keyakinan antum semua. Tapi ketika antum diminta fatwa untuk mengkafirkan seorang, jangan mau. Itu untuk bekal antum sendiri. Kalau antum melihat, oh kafir ini orang, terkumpul syarat dan penghalangnya sudah terangkat, ya sudah, kafirkan sesuai dengan keyakinan antum sendiri. Kalau meninggal dunia jangan disolati. Jelas ya? Kalau meninggal dunia jangan disolati. Tapi jangan larang orang untuk sholat kepada dia. Jelas ya? Kalau antum keluarganya, ya jangan diterima warisannya. Tapi jangan halangi ahli waris yang lain untuk menerimanya. Illa, kecuali kita ulil amri. Kecuali kita ulil amri, beda. Mafhum? Ya. Jadi perinciannya agak dalam ya di dalam bab ini. 6, Tohib. Ada lagi? Meneruskan Ustaz sampaikan tadi, kalau kita mengikuti ulama yang kita yakini kebenarannya, contoh misalkan kalau yang masih hidup Ustaz Syekh Shalih Fauzan. Misalkan mengkafirkan ahli bidah dari tarim yang melotot Maulid Rasulullah, itu apakah itu diperbolehkan? Nah, apakah jelas beliau mengatakan kafir atau hanya video yang diedit? Ya. Ketika ada fatwa demikian, maka boleh. Memang ada fatwa jelas ya dari beliau, sharih, jelas dari perkataannya, maka boleh kita ikuti. Ya, boleh kita ikuti dengan memang hujahnya tepat, ya boleh. Ya, akhi, perlu kita ketahui juga mengkafirkan individu, ya, membid'ahkan ahlu sunnah, membid'ahkan ahlul bid'ah jelas sudah, membid'ahkan ahlu sunnah, ini amrun ijtihadi, perkara ijtihadiyah. Terkadang orang bisa benar bisa salah, ya. Ketika antum melihat ulama membid'ahkan ulama lain, tapi ulama yang lainnya tidak membid'ahkan, berarti tidak terjadi ijma'. Tidak terjadi ijma' kesepakatan, maka ini perkara tetap ijtihadiyah. Kita tidak perlu keras-keras di dalam bersikap. Jelas ya? Di dalam bab ini antum juga bisa melihat ketika seorang ulama membid'ahkan ulama yang lain, antum lihat sikap ulama tadi yang dibid'ahkan, apakah dia mengajak manusia kepada bid'ahnya atau dia hanya sekedar mengatakan keyakinannya. Beda ya. Ada ucapan yang dianggap bid'ah oleh ulama, dianggap bid'ah, tapi ulama ini enggak ngajak, kamu ikut saya ya. Tidak tahazzub, tidak
mengatakan kepada orang lain, ini keyakinan saya dan kamu wajib ikut keyakinan saya. Tidak demikian, maka tetap ikuti. Karena sesungguhnya fatwa ulama itu hanya mengatakan perkataannya yang bid'ah. Jelas ya? Perkataannya yang bid'ah. Karena yang dilarang diambil ilmunya adalah ahlul bid'ah alladzi yad'una an-nas ala bid'atihim. Ya, orang yang mengatakan sesuatu yang bid'ah tetap dan mengajak manusia kepada bid'ahnya. Nah, berat ini pembahasan. Rasulullah SAW bersikap keras kepada orang yang beribadah di sisi kuburan. Nah, kita itu gimana Ustaz? Praktik kerasnya gimana? Kalau kita, ini kan beliau, kalau kita gimana Ustaz? Kalau kita pakai konsep ingkar mungkar, selama itu wewenang kita dengan tangan, kita keras dengan tangan, kita ubah dengan tangan. Kalau kita derajatnya di bawahnya, hanya didengar ucapan kita nasihati dengan lisan. Kalau tidak ya kita keras secara sikap, kita diem, kita tinggal, kita tampakkan wajah marah, ini bisa, ya. Sesuai dengan konsep ingkar mungkar. Nah, kalau salah Ustaz, yang berarti yang Anda sebutkan tadi bil masalah akhir muayyan itu Ustaz, selama mawa ini tadi udah nggak ada Ustaz, berarti sebenarnya boleh Ustaz ya, cuman dalam tanda kutip individu mengajak ya, orang mengafirkan. Agak. Iya, boleh. Wah iya. Karena tadi berangkatnya amrun ijtihadi, perkara ijtihad, dan ijtihad sesuatu yang dibangun di atas ilmu. Jangan sampai kita sudah punya pakemnya tapi ikut orang lain. Ini justru salah. Orang yang ikut orang lain muqallid, yang tidak punya ilmu, dia hanya mengikuti. Kalau kita punya ilmunya, tahu batasannya, maka silahkan untuk berijtihad. Nah, طيب cukup insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.